Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Nova Aryansah. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan yang kedua, masih tentang materi yang sama, yaitu peluang. Nah, jadi pertemuan satu sudah kita lalui, dan Bapak harap kalian tetap memahami materinya, tetap diulangi terus, sudah kalian catat tentunya di buku catatan, dan selalu diulangi contoh-contoh soal maupun latihan yang sudah kalian kerjakan. Dan bagi yang sudah mensubmit nilainya, mensubmit tugas pertemuan satunya, nanti akan segera Bapak nilai, ya. Bapak akan beri nilai, kemudian Bapak kembalikan. Oke. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang kejadian majemuk. Nah, apa saja yang akan kita pelajari, nanti akan Bapak jabarkan. Oke, baiklah. Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Aryansah agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi kejadian majemuk. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan aturan penjumlahan dalam peluang kejadian majemuk. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan aturan perkalian dalam peluang kejadian majemuk. Definisi kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang dibentuk dengan cara mengombinasikan dua atau lebih kejadian yang sederhana. Ya, jadi yang di sini adalah mengombinasikan. Jadi semacam menggabungkan, ya, dua atau lebih kejadian yang sederhana. Nah, apa bedanya Pak dengan pertemuan yang sebelumnya? Kalau pertemuan sebelumnya kita hanya membahas satu peluang. Kan peluang muncul angka 5. Peluang muncul bilangan prima. Kalau di sini dia digabungkan, dikombinasikan. Kombinasinya misalkan munculnya peluang angka prima dan ganjil. Nah, munculnya peluang angka genap dan bilangan genap dan bilangan prima, misalkan seperti itu. Jadi dikombinasikan dia, bisa dua atau lebih, ya. Oke. Kemudian notasi yang biasa digunakan untuk mengombinasikan beberapa kejadian tersebut adalah notasi N, seperti ini, ya. N yang disebut irisan, nah, ini bacanya irisan, ya, seperti huruf N ini, dan U, nah, seperti huruf U yang sini itu dibaca gabungan. Jadi kalau irisan itu ingat yang paling ujung, nah, irisan N, ya, maka dia bentuknya N. Kalau gabungan ingat huruf U nya, gabungan, ya, U. Jadi, jangan sampai terbalik, karena kalau nanti terbalik, kalian terbalik mana yang irisan, mana yang gabungan, maka kalian akan terbalik juga dalam menggunakan rumusnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Aturan penjumlahan kejadian majemuk. Nah, jadi dalam kejadian majemuk ada dua aturan. Yang pertama aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, ya. Oke, kita bahas dulu aturan penjumlahan. Ciri khusus aturan penjumlahan pada peluang kejadian majemuk menggunakan kata atau. Nah, jadi kalau dia ada kata-kata atau, dia akan menggunakan penjumlahan. Nah, peluang-peluangnya itu dijumlahkan. Tapi juga nanti ada rumus-rumus yang berlaku, tidak semuanya langsung dijumlahkan, ya. Nah, aturan penjumlahan kejadian majemuk ada dua. Yang pertama, kejadian yang tidak saling lepas. Nah,
Maksudnya kejadian yang tidak saling lepas itu ketika ada dua himpunan, kita anggap dua himpunan ya, mereka mempunyai satu irisan, di mana irisannya di sini. Ini kan ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, ini anggotanya. Dia tidak bisa saling lepas karena kenapa? Karena di bagian biru yang ini. Nah, di bagian biru yang ini. Bagian biru yang ini mereka masih terkait, makanya tidak saling lepas. Nah, kalau dia tidak saling lepas, itu dirumuskan dengan PA gabungan B. PA itu peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B ditambah PA irisan B, irisan di sini ya. Jadi dia tidak saling lepas, masih ada kait-mengaitnya. Kemudian yang satunya adalah kejadian yang saling lepas. Kejadian yang saling lepas. Nah, kalau kejadian saling lepas misalnya seperti ini, ada dua himpunan A dan B. Dia memang benar-benar terpisah. Himpunan yang A-nya ada di sini, himpunan B-nya ada di sini. Dia sama-sama tidak ada kaitannya, maka dia saling lepas. Kalau dia saling lepas, maka kita gunakan PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Jadi nanti cara menyelesaikan soalnya adalah kalian harus lihat dulu apakah dia punya irisan atau tidak. Kalau dia punya irisan, gunakan rumus yang ini, yang pertama ini. Kalau dia tidak punya irisan, gunakan rumus yang ini. Irisan itu apa? Irisan itu yang ini. Dia ada yang sama, Oke? Next, kita ke contohnya. Sebuah dadu dilempar satu kali. Tentukan peluang muncul prima atau genap. Prima atau genap. Nah, jadi kita mencacah dulu siapa-siapa yang prima, siapa-siapa yang genap. Jadi misalnya di sini kita buat, saya buat dulu ya, A. A itu kejadian muncul prima. Kejadian muncul bilangan prima. Kemudian B, kejadian muncul bilangan genap. Oke, nah di sini kejadian muncul bilangan prima. Nah, kejadian muncul bilangan prima, ingat dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kejadian munculnya prima, siapa saja anggotanya, yaitu 2, 3, dan 5. Nah, ingat definisi bilangan prima. Kemudian yang selanjutnya, kejadian muncul bilangan genap. Bilangan genap pada dadu itu ada 2, 4, dan 6. Nah, selanjutnya yang ini kita buat anggota-anggotanya. NA, anggota kejadian A. Ada berapa dia? Ada 3. Siapa saja? 2, 3, 5. Ada 3. Ini bukan ini ya, bukan angka 3-nya, tapi 3 bilangan. Kemudian NB, banyak anggota B. Nah, kejadian bilangan genap itu juga muncul 3. Nah, selanjutnya A, ada nggak A irisan B? A irisan B, ada nggak A irisan B? Ada. Siapa? Itu 2. Nah, bilangannya 2. Berarti di sini bisa kita buat N A irisan B itu sama dengan berapa dia? 1. Nah, di sini A irisan B-nya Pak buat seperti ini ya, anggotanya ya. Anggotanya ini. Nah,
Karena dia ada irisan, berarti dia tidak saling lepas, ya. Nah, seperti ini, seperti yang sebelah tadi, yang bagian yang ini tidak saling lepas. Nah, makanya kita gunakan rumus yang itu tadi. Rumusnya adalah buat sebelah sini yang nyambung sebelah sini, PA gabungan B, dia tetap pakai gabungan ya, karena dia atau, itu sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B. Nah, PA kan NA per NS ya, NS untuk sebuah dadu itu NS nya 6, maka PA NA per NS kan berarti dia 3/6 ditambah PB nya NB per NS juga 3/6, dikurang berapa dia, A irisan B, PA irisan B berarti NA irisan B per NS, berarti dia dikurang 1/6, kurang 1/6. Nah, di sini karena dia sudah sama penyebut, tinggal kita jumlahkan 3 tambah 3 dikurang 1/6. Hasilnya adalah 3 tambah 3 6, 6 kurang 1 5/6. Jadi munculnya angka prima atau genap adalah 5/6. Nah, semoga paham ya. Kalau untuk PA, PB itu teorinya sudah ada minggu kemarin. Ya, pertemuan kemarin ya, pertemuan 1 sudah Bapak jelaskan. Baiklah, semoga paham. Selanjutnya, aturan perkalian kejadian majmuk. Ciri khusus aturan perkalian ya. Ciri khusus aturan perkalian. Aturan perkalian pada peluang dua kejadian majmuk menggunakan kata dan. Nah, kalau dan itu dikali, kalau atau itu dijumlah. Nah, peluang aturan perkalian, peluang kejadian majmuk sama ada dua juga. Yang pertama, kejadian saling bebas. Artinya jika kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kemunculan kejadian lainnya. Nah, rumusnya PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Nah, maksudnya ini, jika dua kejadian dengan kejadian yang satu saling mempengaruhi kejadian yang lain. Jika diketahui dua kejadian, peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi dinotasikan P B garis lurus A ya, kayak gitu ya. P B A. Adapun rumusnya PBA itu sama dengan PA irisan B per PA. Nah, kalau dia untuk kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Kalau dia kejadian A dengan syaratnya B telah terjadi, maka rumusnya akan berubah lagi kayak ini. P AB kayak gini ya, sama dengan P A irisan B per PB. Nah, seperti itu ya, tulisannya tinggal diputar saja. Oke, nah, kita ke contoh.
dua dadu dilempar bersamaan. Kejadian dua dadu dilempar bersamaan. Jika A merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu pertama dan B merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu kedua, apakah kejadian A dan B merupakan kejadian saling bebas? Nah, kita cek syarat dia dua kejadian saling bebas, ya, yang di halaman 9 tadi. Kejadian saling bebas, PA irisan B itu sama dengan PA dikali PB. Nah, berarti yang ini harus kita cacah dulu masing-masing. Nah, ini pertama kali kita buat adalah NS-nya. NS itu siapa? Anggota himpunan semestanya. Nah, dia siapa dia? Dua dadu itu ada 36. NS-nya ada 36, 11, 12, 13 sampai ke 66. Nah, jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita cacah yang A. Yang A itu siapa? Yang A itu adalah kejadian muncul angka 4 pada dadu pertama. Berarti angka 4 pada dadu pertama, berarti dia 41, kemudian 42, kemudian 43, 44, 45, 46. Oke, tuh. Yang selanjutnya untuk kejadian B. Kejadian B itu apa? Kejadian muncul angka 4 pada dadu kedua, berarti dibalik 14, 24, kemudian 34, kemudian yang ini 44, kemudian yang ini 54, kemudian yang ini 64. Nah, di sini selanjutnya kita cari irisannya. Irisan A, irisan B ada nggak? Ada. Ya, siapa ini irisannya? Ya, irisannya 44 ya. Buat dulu, buat warna yang lain. Nah, ini irisannya 44. Ya, irisannya dia sama. Nah, ini 4. Ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita buat dia buat irisannya. Buat irisannya. Kita buat dia irisan. Kita ganti warna merah lagi. Nah, A irisan B. A irisan B. A irisan B itu adalah 4,4. Nah, oke, selanjutnya kita cari PA-nya. PA itu sama dengan NA per NS ya, berarti ini kan A-nya, berarti di sini kita dapat NA-nya adalah 6. Di sini berarti NB-nya juga 6. Berarti PA dia adalah 6 per 36. NA per NS ya, berarti ini 1 per 36. Kemudian ada lagi PB. PB-nya NB per NS. NB-nya juga ada 6 per NS-nya 36. 6 per 36 ini. Kalau 1 per 36 yang atasnya, ini 1 per 6 ya yang atasnya. Yang ini juga 1 per 6. Kemudian ada satu lagi siapa? PA irisan B. PA irisan B. PA irisan B. Nah, PA irisan B. PA irisan B berapa dia? NA-nya ada NA irisan B. NA
irisan B dia ada 1 ya, berarti dia juga 1/36. Nah, selanjutnya kita cek ya, apakah PA irisan NB ini sama dengan PA dikali PB. Kita cek di sebelah sini, PA kali PB. PA dikali PB. Nah, itu sama dengan, apakah dia sama dengan PA irisan B. Kayak gitu kita cek ya. PA-nya adalah 1/6, PB-nya adalah 1/6. Nah, ini PA irisan B-nya berapa? 1/36 ya. PA kali PB berarti 1/6 kali 1/6 adalah 1/36. Nah, PA irisan B juga 1/36. Karena dia sama, maka kejadian A dan B merupakan kejadian yang saling bebas. Jadi ada PA dikali PB itu sama dengan PA irisan B, maka kejadian A dan B merupakan kejadian saling bebas. Merupakan kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas. Oke, itu ya. Kalau dia tidak sama, kalau dia tidak sama berarti dia bukan kejadian saling bebas. Oke, semoga paham. Nah, selanjutnya ada 3 buah soal latihan yang harus kalian kerjakan. Nah, bagaimana cara petunjuk mengerjakannya? Silahkan lihat di link video YouTube Bapak juga yang Bapak tampilkan di deskripsi ya. Nah, di deskripsi video yang Bapak tayangkan ini, lihat deskripsinya, ada video tentang pembahasan contoh-contoh soal yang seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya ada di video tersebut ya. Oke, baiklah. Seperti biasa, tugasnya yaitu kalian rangkum semua materi yang Bapak jelaskan di video ini, kemudian tulis di buku catatan kalian. Selanjutnya kerjakan latihannya. Setelah itu latihannya di buku catatannya juga ya. Setelah itu foto lalu submit di postingan tugas peluang pertemuan 2 ya, di postingan tugas peluang pertemuan 2. Nah, di situ jangan sampai salah posting di tugas ya, karena nanti akan mempengaruhi penilaian Bapak terhadap kalian seperti itu. Oke, dipahami ya, seperti biasa tugasnya. Nah, jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan kita di peluang pertemuan 2. Semoga yang Bapak jelaskan bermanfaat untuk kalian dan kalian memahaminya dengan baik. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari penyakit yang berbahaya ini dan suasana kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Aryansah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.